Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Semuanya sehat? Sehat. Alhamdulillah. Sebelum kita masuk kepada pembelajaran, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih. Kita sudah berdoa. Mudah-mudahan kita semua dilancarkan. Amin ya robbal. Alamin. Pada pagi hari ini kita akan belajar yaitu memahami mana bacaan sholat. Sebelumnya, siapa yang tahu sholat itu termasuk rukun Islam yang berapa? Siapa itu? Nopi. Yang kedua. Terima kasih. Yang kedua. Dan sholat itu adalah merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Makanya kita sebagai orang Islam harus benar-benar melaksanakan sholat dengan khusyuk. Marilah kita akan di sini melihat apa yang dikerjakan apabila kita sedang sholat. Karena sholat itu ada yang perlu dibaca dan juga ada gerakannya. Gerakan sholat yang pertama adalah kita membaca niat. Setelah niat terus takbiratul ihram. Tahu apa belum semuanya niatnya? Sudah tahu belum? Marilah kita baca niat sholat maghrib. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Itu adalah niat sholat maghrib. Setelah niat kita sholat itu menghadap mana? Ke barat. Menghadap barat. Niat terus takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu mengangkat kedua tangan sambil membaca Allahu Akbar. Contohnya takbiratul ihram itu Allahu Akbar, itu namanya takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram terus membaca apa? Membaca doa iftitah. Ada yang sudah hafal apa belum? Siapa itu yang sudah hafal? Gila, coba maju. Ya, baca doa iftitah. Ini baca. Coba. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Wa subhanallahi tawasil. Inni wajhiya lilladzi as-samawati wa ma'ana minal musyrikin. Salati wa nusuki wa majaya wa mamati la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ya,
adalah bacaan doa iftitah. Setelah membaca doa iftitah, kita membaca surat Al-Fatihah. Dilanjutkan membaca surat pendek. Surat pendeknya itu bisa Al-Ikhlas, bisa Anas, dan juga bisa Al-Falaq. Al-Ikhlas hafal apa belum? Al-Fatihah hafal apa belum? Coba surat Al-Fatihah dilangsung dengan surat Al-Ikhlas. Bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu setelah doa iftitah adalah surat Al-Fatihah, dilanjutkan dengan surat pendek yaitu surat Al-Ikhlas. Boleh surat Anas, boleh surat Al-Falaq, dan lain sebagainya. Kemudian setelah surat pendek kita melaksanakan apa? Ruku, yaitu berjongkok. Ruku sambil membaca apa? Ruku. Subhanallah wa bihamdi. Semuanya tiga kali. Setelah ruku terus tegak lurus sambil membaca Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'a min syai'in ba'du. Itu bacaan iftidal setelah ruku. Kemudian langsung apa? Sujud. Bacaan sujudnya bagaimana? Lihat. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Tiga kali. Setelah sujud apa? Duduk di antara dua sujud sambil membaca Rabbighfirli warhamni wajburni warhamni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Itu bacaan di antara duduk dua sujud, di antara dua sujud. Kemudian kita setelah duduk dan terus sujud terus langsung sujudlah lagi. Bacanya sama seperti tadi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Tiga kali. Terus duduk atahiyat awal dilangsungkan atahiyat
akhir. Hafal apa belum? Bacaan at-tahiyatnya. Coba bareng. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. At-tahiyatul mubarakatus shalawatul thayyibatul lillah. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inni as'aluka al-fawza bil jannah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inni as'aluka al-najata minan nar. Nah itu apa indah Islam. Ibu semuanya bacaan sholat dari mulai niat sampai salam. Maka kita semua sebagai orang Islam harus hafal. Karena sholat itu adalah merupakan ibadah yang pertama dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya apa tidak? Ya, silakan, Ibnu. Apakah sholat itu boleh dikerjakan di mana saja? Ya, baik, pertanyaan yang baik. Apakah sholat itu boleh dikerjakan di mana saja? Jawabnya boleh. Kita berada di sawah, silakan melaksanakan sholat di sawah. Tapi jangan di tempat yang becek. Kita ke gubuk, ngambil air wudhu, bawa sejadah atau kalau tidak ada sejadah boleh pakai daun apa saja. Juga boleh di rumah. Kalau di rumah juga baiknya harus berjamaah. Karena sholat berjamaah itu nilainya lebih besar daripada sholat sendirian. Kalau sholat sendirian berarti tidak ada imam, tidak ada makmum. Tapi kalau berjamaah ada imam, ada makmum. Yang boleh berjamaah itu lebih dari satu, itu harus berjamaah. Kemudian juga boleh tadi di musola, di sawah, di pasar, di masjid. Kalau sholat di masjid sudah tentu berjamaah. Kalau berjamaah, kita sebagai makmum harus mengikuti gerakan-gerakan imam. Jangan sampai mendahului.
Allahu Akbar. Imam belum ruku, belum sujud, kalian sudah mendahului, itu nanti sholatnya tidak sah atau batal. Makanya sering-seringlah sholat berjamaah di masjid. Kenapa? Sholat berjamaah di masjid itu banyak maknanya, banyak fungsinya. Salah satunya diantaranya adalah kita mempererat tali persaudaraan antara sesama hamba dan juga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua apa? Tumbuh rasa saling menghargai. Kita datang ke masjid bersama-sama. Di masjid ada yang hitam, ada yang putih, ada yang kaya, ada yang miskin, semuanya sama mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah ada bedanya? Tidak ada. Yang membedakan itu apa? Hanya takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus selain kita tumbuh rasa kasih sayang, juga sholat itu merupakan kesehatan. Kesehatan apa? Bagi anggota tubuh kita. Karena tidak dilaksanakan dengan ucapan saja, dengan gerakan. Contoh, Allahu Akbar. Tangan kita bergerak. Kemudian Allahu Akbar. Juga pinggul bergerak. Yang tadinya kaku, insya Allah dengan gerakan-gerakan sholat akan semakinlah lancar. Peredaran darah kita lancar. Terus juga kesehatan kita akan terjamin di samping kita melaksanakan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah makna atau fungsinya kita melaksanakan sholat berjamaah. Dan juga sholat itu mempunyai makna yang lain. Kita akan terhindar dari perbuatan yang tercela. Perbuatan tercela itu apa? Ada yang tidak? Perbuatan yang tidak baik. Contohnya apa? Kita menghina orang lain. Perbuatan baik apa tidak? Tidak. Terus apa? Membicarakan kejelekan orang lain. Itu perbuatan baik apa tidak? Tidak. Insya Allah dengan sholat kita, sikap kita, kelakuan kita, omongan kita akan terjaga. Karena sholat itu di samping pahalanya adalah 27 derajat, juga itu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Dan di dalam sholat ini semua adalah bacaan, itu artinya doa. Doa itu harus dilakukan dengan khusyuk, tidak boleh sambil bermain-main. Kita khusyuk, ingat hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai sedang melaksanakan sholat takbir Allahu Akbar, ingat makanan, ingat mainan, ingat apa saja. Itu tidak boleh. Kita harus fokus Allahu Akbar, kita beringat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga hal-hal yang jelek kita bisa terhindar. Itu adalah makna daripada sholat. Karena di samping itu juga kita bersih karena habis melaksanakan wudhu. Wudhu itu membersihkan anggota kita. Yang tangan membersihkan tangan. Tapi maknanya itu membersihkan, jangan sampai tangan berbuat yang tidak. Sehingga insya Allah dengan melaksanakan wudhu kita akan selalu bersih, terjaga kebersihannya. Dan semuanya sudah jelas apa belum tentang makna sholat ini? Sudah jelas apa belum? Coba kalau sudah jelas, marilah kita untuk mengakhiri pelajaran ini, kita akan diadakan
diskusi kelompok. Udah semua? Udah. Ada belum? Belum. Oh, trio belum. Silakan dikerjakan, waktunya sebentar lagi. Ya, kalau sudah dikumpulkan, hasilnya dikumpulkan. Ya, terima kasih anak-anak semuanya. Kita pada hari ini telah mempelajari tentang memahami bacaan sholat. Dan insya Allah anak-anak semuanya bisa semua. Dan juga sholat itu merupakan kewajiban bagi kita semua. Nanti selanjutnya kita harus bisa melaksanakan sholat dimanapun, kapanpun, karena itu adalah kewajiban bagi setiap umat Islam. Baiklah, untuk pelajaran kali ini Bapak tutup dengan membaca doa bersama-sama. Doa mulai.